Bapak udah nggak kerja lama, gajiku tuh nggak cukup untuk ngebiayain itu. Assalamualaikum, sahabat Amal. Pernah dengar gak sih apa itu Sandwich Generation? Ternyata setiap kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda loh. Konten ini terbagi menjadi 2 part ya, pendapat mereka yang bekerja di kantor dan mereka yang bekerja di jalanan. Kira-kira apa kata mereka yang kerja di kantor? Bisa diem. Nggak bisa diem. Bayang, cuman mau ngomong apa ya? Pernah dengar nggak sandwich generation? Nggak tahu. Boleh kasih tahu? Kalau yang saya tahu sih kayak generasi kayak kita sekarang. Generasi di mana dia harus menanggung beban di atasnya dan di bawahnya. Gitu. Kalau di atasnya contohnya kayak dia harus menghidupi orang tuanya, tapi juga dia harus menghidupi keluarganya. Kalau untuk ngasih suka, cuman kayaknya nggak sering. Iya, itu jadi agenda rutin. Alhamdulillah. Jangan tanya berapanya. Sampai sekarang masih. Alhamdulillah suka. Sebenarnya orang tua nggak pernah minta ya, tapi sedikitnya kita ngasih rezeki ketika gajian setiap bulan. Terus kalau misalkan ada rezeki tambahan, kita kasih juga. Enggak. Kalau yang saya rasakan sih iya sih. Iya. Enggak deh. Enggak begitu. Gimana ya? Aku ikut bantu untuk ngebiayain juga, tapi enggak totally semua aku biayain gitu. Ikut bantu aja. Bukan ya berarti? Aku nggak termasuk, tetapi kalau untuk sekedar sifatnya subsidi, support, dukungan, itu aku termasuk. Enggak ya, karena buat aku orang tua aku bukan aku yang nanggung sih. Kayaknya belum sih. Kalau orang tua pribadi saya sendiri gitu, mereka tuh kayak menolak untuk dikasih gitu. Bukan mereka nggak butuh, tapi kayak pakai aja dulu buat keperluan pribadi kamu. Kalau misal kamu udah cukup, baru boleh ngasih ke orang tua. Berat. Berat dong. Berat, kalau dibilang berat kayaknya enggak ya. Berat banget sih kayaknya. Sebenarnya bukan masalah berat atau enggak sih kalau menurutku. Itu lebih ke ketanggung jawab. Kayaknya dan itu nyita waktu banget sih. Itu benar-benar kayak buat dia biar bisa menuhin kebutuhan orang tua dan keluarganya. Iya sih secara umum mungkin kalau di skala 0 sampai 10 ya 7,5 sampai 8 lah gitu, kayak maksudnya ada beban itu ada gitu di sini. Atau pokoknya ada gitu bebannya. Waktu itu tuh sempet ada di mana semuanya itu lagi susah banget. Bapak nggak kerja, mama nggak kerja, aku masih kerja di pabrik. Nah di saat itu banyak banget yang harus dibayar. Gajiku tuh nggak cukup untuk ngebiayain itu, berasa nggak berguna aja. Dua-duanya. Harusnya berkah. Berkah dong, mungkin beban buat dia. Tapi nanti pada akhirnya dia akan mendapatkan berkah dan ganti yang lebih dari yang dia kasih ke keluarganya. Kalau menurutku berkah justru itu jadi kesempatan kita ya untuk lebih. Karena kalau prinsipku sendiri ya, semakin banyak orang yang aku bantu tuh semakin seneng aku. Apa ya? Harus punya motivasi. Selalu tanamkan bahwa membantu atau wajib untuk mengurus keluarga ataupun orang tua itu suatu kewajiban. Jangan jadi suatu beban. Yang pasti semangat. Manage uangnya. Tanamkan pada diri kita bahwa yang pertama, semakin banyak kita berbagi, akan semakin banyak kita dapatkan. Allah memberikan berkah di saat orang tua itu tersenyum karena anaknya. Pengelolaan keuangan sama meningkatkan pendapatan dan juga belajar agama lebih baik. Semangat. Teruslah berusaha, jangan takut. Walaupun sekarang masih gini-gini aja, siapa tahu di kemudian hari bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Jokowi pun nggak nyangka kalau dia bisa jadi presiden dan gubernur. Secara agama misalnya, lo bisa dapat pahala, lo bisa dapat kemudahan mungkin nanti di dunia segala macam. Berbagi itu sebenarnya tidak akan mengurangi jumlah apa yang kita punya. Justru itu adalah investasi yang hanya sedikit orang yang menyadarinya gitu. Barusan dikasih tahu. Jadi semakin banyaklah berbagi khususnya ke orang tua. Karena kalau kepada orang tua itu dapat poin 2. Kita berbagi kepada orang lain. Yang kedua, kita berbakti pada orang tua kita yang sudah melahirkan kita.